Pendeta Dwi udah kedengaran suaranya atau belum ya? Pendeta Dwi, suaranya belum kedengaran, boleh diulang. Oke. Silakan lanjut Pendeta Dwi. Mungkin bisa lepas headset Pendeta Dwi. Baik, terima kasih kepada kita semua, khususnya sahabat konsep yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh melanjutkan acara diskusi Alkitab live kita. Dan saat ini kita akan memulaikan acara diskusi Alkitab kita. Sebagai doa buka, saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Edwin Pasarip. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan yang menyertai kami di dalam kehidupan kami sepanjang satu hari yang aktivitas kami hingga pada hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, boleh berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan untuk belajar firman Tuhan bersama dengan tim konsep dan juga Fardosi. Dan pada saat ini Tuhan, bila mana hamba Pendeta Alexander akan menyampaikan pembahasannya pada malam hari ini, biarlah Tuhan mengasihi dia dengan Roh Kudus agar segala persiapan yang sudah dipersiapkan boleh dipresentasikan dan bahkan disampaikan kepada kami untuk memotivasi kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Memberkati sahabat konsep dimanapun mereka berada yang saat ini sedang menonton, biarlah Tuhan mereka juga Tuhan tuntun kuasa Roh Kudus agar mereka juga terberkati dan kami boleh semakin kuat di dalam iman dan kami semakin siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak akan lagi. Kami serahkan semuanya acara ini ke dalam tangan Tuhan, memberkati semua perangkat yang kami gunakan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus dan penebus kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Edwin yang sudah menyampaikan doa buka. Pada saat ini, pada malam hari ini kita akan mendengarkan akan pembahasan diskusi Alkitab live kita yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander. Dan pastikan saudara kita dapat menyaksikan tayangan ini, dan apabila saudara sekalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia. Baik, saat ini kami persilakan kepada Pendeta Muda Alexander untuk menyampaikan akan pelajaran. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Apakah suara saya sudah terdengar? Kalau sudah, mohon direspon. Ya. Oke. Slide-nya juga sudah. Okay. Baik. Saat ini terima kasih untuk seluruh teman-teman dan Sir yang boleh bergabung dan mengizinkan saya untuk boleh membagikan satu pelajaran mengenai konsep skema dalam buku Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh tergabung, baik di channel YouTube maupun di Facebook yang boleh menyaksikan. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman sahabat-sahabat konsep sangat membantu dalam diskusi ini supaya kita boleh memahami lebih dalam apa arti daripada skema dalam buku Ulangan 6 ayat 4. Baik, saya tidak lama-lama, saya memberikan penjelasan sehubungan dengan buku Ulangan ini karena tema kita masih dalam buku Ulangan dan minggu depan adalah judul yang terakhir di dalam buku Ulangan. Baik, dalam pelajaran kita pada malam hari ini, saya membatasi sebuah diskusi kita melalui 4 pertanyaan saja yang akan kita diskusikan dan kita akan pelajari sehubungan dengan pelajaran mengenai skema
Pertama, apa arti Ibrani mengenai kata Shema? 2, apa fungsi dari Shema? 3, apa pekabaran dari Shema? 4, apa aplikasi konsep Shema bagi Israel dan kekristenan? Ini ada 4 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini sehubungan dengan Shema. Mungkin teman-teman, sahabat konsep baru mendengarkan apa sih Shema ini, pendeta. Nanti kita akan sama-sama bahas supaya kita boleh mendapatkan terang yang lebih baik sehubungan dengan kata Shema. Nah, saya mengambil dari beberapa latar belakang penulis sehubungan dengan kata Shema ini. Saya ambil dari mereka yang sudah boleh mengobservasi mengenai kata Shema dalam Ulangan 6. Tema dari kitab Ulangan adalah Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, yang artinya dengarlah hai Israel. Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu satu. Kata-kata ini merupakan pengakuan dari orang-orang Israel dan mempunyai arti yang besar dalam kehidupan rohani orang Israel sampai masa kini. Nah, si penulis ini menjelaskan bahwa konsep ini masih dianut sampai sekarang bagi orang-orang Israel yang hidup sekarang. Nah, dan dilanjutkan di dalam penulis yang kedua menjelaskan sehubungan dengan latar belakang dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 25 merupakan ringkasan pengakuan iman. Nah, di sini penekanannya lebih baik mengenai iman Israel yang disebut dengan Shema oleh orang Yahudi. Pengakuan iman itu adalah pengakuan yang menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah Israel secara khusus dalam hubungan Allah dengan umatnya, serta bagaimana seharusnya umat Allah merespon Allah. Nah, di situ ada 3 hal yang kita akan lihat kalau sehubungan dengan penjelasan mengenai ini. Dikatakan mengenai pengakuan iman, menyatakan keesaan Allah, dan respon Allah, ya. Respon umat Allah kepada Allah, ya, melalui Shema itu. Nah, arti kata Shema itu sendiri, kalau kita akan boleh lihat di dalam bahasa Ibraninya, saudara akan boleh lihat di sana, di paling atas, dengan ejaan bahasa Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Bahasa Indonesia sehari-harinya atau bahasa yang diterjemahkan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan dengarlah dan berlakulah. Ini interpretasi Ulangan 6 ayat 4. Pertama menekankan keesaan Tuhan atau menekankan pemujaan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengarlah, berlakulah. Itu juga bisa diinterpretasikan dari Ulangan 6 ayat yang keempat itu, ya. Nah, dilanjutkan, terjemahan Shema akan menemui beberapa penjelasan yang lebih dalam sehubungan dengan kata Shema ini. Ahli Alkitab di dalam bukunya Timothy Meki mengatakan akan menemukan bagian yang sangat menarik. Namun harus berhati-hati di sini. Agak rumit untuk menjelaskan karena ini bahasanya di sejak zaman kuno ada banyak perdebatan mengenai tafsiran ini atau bahasa yang mau diterjemahkan. Karena bahasanya menurut penulis mempunyai kata ambiguitas dalam tata bahasa kalimat utama. Dalam bahasa Ibrani kuno, tidak ada kata kerja present tense yang setara dengan kata kerja bahasa Inggris is atau adalah. Ada kata untuk dulu Ibrahim hayah. Untuk is nggak ada. Dan akan itu bahasa Ibraninya yih. Tetapi adalah tidak ada. Sebaliknya, 2 kata diletakkan di samping satu sama lain dan katanya adalah disimpulkan. Makanya, contoh sederhananya, supaya kita lebih paham. Bahasa Inggrisnya the car is red. Ibraninya mobil merah. Nah, begitu saja. Orang Israel kuno jelas memiliki konsep kata kerja adalah mereka hanya tidak menggunakan satu kata pun untuk mengekspresikan di sana, ya, dalam bahasa mereka. Sebaliknya mereka menggunakan alat tata bahasa ini dengan hanya menempatkan 2 kata bersama. Para pakar tata bahasa Ibrani menyebutnya ini adalah klausa nominal. Nah, kita coba lihat lebih dalam. Tetap di dalam penulis yang sama, dia juga mengartikan bahwa beginilah kemunculan daripada Ulangan 6 ayat yang keempat. YHWH, tadi Yahweh, kita boleh lihat Yahweh itu sudah diterjemahkan. Nah, diterjemahkan ya tergantung saudara mau pakai terjemahan yang mana. Tetapi bahasa Ibrani begini, YHWH Elohenu, YHWH Echad. Lord our God, Lord one. Nah, kalau diterjemahin sederhananya seperti itu. Nah, makanya ini perlu pemahaman yang lebih baik sehubungan dengan hal itu. Apa makna daripada
Skemanya di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat nanti kita akan lebih perdalam. Nah, saya coba mengambil beberapa prinsip-prinsipnya di dalam menerjemahkannya. Ibraninya saudara bisa baca di sana. Transliterasinya dibacanya syama, pengucapannya syamah. Nah, ini kemunculan akar primitifnya atau jenis daripada kalimat itunya saya ambil di dalam Bible and Strong Concordance, dikatakan untuk mendengar dengan cerdas, seringkali dengan implikasi dari perhatian, kepatuhan dan sejenisnya. Kausatifnya untuk memberitahu ya dan lainnya, perhatian atau kumpulkan. Nah, di sana dikatakan. Nah, kemunculan ayat ini dengan kata Shema itu 1161 kemunculan katanya. Dengan konteks yang sudah barang tentu ada penekanannya di sana. Penekanannya apa? Nanti kita akan sama-sama bahas ya, dan kita akan boleh sama-sama mengerti di sana. Jadi Shemanya itu diambil dari kata dengarkanlah. Jadi Shema dengarkanlah. Tapi dengarkan apa yang kita perlu pahami di sana. Nanti kita akan lihat. Nah, sehubungan dengan Ulangan pasal 6 ayat yang keempat itu menjadi fokus kita. Ternyata ada 3 ayat yang membahas mengenai Shema ini di dalam Alkitab buku Perjanjian Lama yang saya khususkan. Tapi nanti akan merujuk kepada buku Perjanjian Baru, nanti kita akan singgung karena ayat ini dikutip oleh Yesus pada waktu dia hidup. Nah, 3 ayat membahas mengenai Shema ini. Yang pertama ada di dalam Ulangan 11 ayat 13. Dengan penjelasan yang sama, penekanan yang sama, maksud yang sama, dan konteks yang sama mau diberikan. Ayatnya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, di dalam Bilangan 15 ayat 41, kembali dengan penekanan yang sama, konteks yang sama, kata yang sama, dan penerjemahan yang sama, dikatakan, akulah Tuhan Allah. Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi ada 3 ayat. Yang terakhir baru kita akan lihat di dalam buku Ulangan 6 ayat 4 dan 5 di sana. Dikata diawali dengarkanlah, artinya Shema. Nah, itu dia. Shema, kan begitu kan? Baru menyatakan bahwa Yahweh, ya begitu ya, YHWH Elohu, YHWH Ehad. Tuhan itu adalah satu. Nah, begitu. Nah, itu yang kemunculan ayatnya terjadi dalam buku Perjanjian Lama. Nah, kalau saudara boleh lebih paham lagi, maka kita akan masuk lebih dalam lagi dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, 4 dan 5 ini, supaya kita boleh sama-sama paham di sana. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini fokus yang mau saudara dan saya pelajari sekarang. Kalimat itu adalah dasar pengenalan kita akan Tuhan, di mana Tuhan itu mendeklarasikan dirinya, dia cuma satu, Esa. Bahasanya Echad, yaitu satu dan tunggal. Nah, begitu dia disampaikan. Jadi eksistensi dalam buku Ulangan 6 ayat 4 itu mau memperkenalkan, saya ini adalah Tuhan Allah. Tuhan yang Esa, Tuhan yang perlu kamu sembah. Nah, di sana penjelasan. Nah, apa daripada apa isi Shema dalam Ulangan 6 ayat 2 sampai 3? Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Yang ketiga, supaya dilakukan dengan setia. Shemanya itu menyebut Tuhannya itu sebagai Tuhan penyembah penciptanya. Yang keempat, agar baik-baik di dalam keadaan Kanaan. Maksudnya artinya ketika mereka boleh mendapatkan satu pemahaman, melihat bahwa eksistensi Tuhan sebagai pencipta, maka mereka boleh mengembalikan keadaan mereka seperti orang yang menyembah kepada satu Tuhan di sana. Karena kita lihat bahwa sebelum mereka melakukan proses ini, penjelasan mengenai Shema ini, kita tahu bahwa mereka ada di padang gurun bertahun-tahun ya. Nah, saya coba lihat kembali lebih mendefinisikan mengenai isi Shema itu sendiri. Saya coba ambil di dalam penerjemahan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Isi Shemanya itu, yang pertama, kata Ibrani yang di sini diterjemahkan cinta. Kan ada 3 ya,
penjelasannya yang tadi telah disampaikan adalah istilah umum yang juga menyarankan gagasan keinginan, kasih sayang, kecenderungan, pemutusan jiwa ke jiwa yang lebih intim, hubungan orang percaya dengan Tuhan didasarkan pada cinta. 1 Yohanes 4 ayat 19 dengan sebuah kemunculan yang lain. Dan cinta adalah prinsip dasar hukumnya. Nah, ini artinya mau disampaikan bahwa ada sebuah penyerahan yang perlu diserahkan begitu ya, secara hati dengan sepenuhnya. Yang kedua, segenap jiwa. Bahasa Ibrani adalah lebab. Kekristenan menyerukan semua yang ada dan dimiliki seorang, pikiran, kasih sayang, dan kemampuannya untuk bertindak. Kata yang di sini diterjemahkan hati umumnya mengacu pada kasih sayang, perasaan, keinginan untuk memusatkan kepada satu arah, bahwa kita perlu menyerahkan juga jiwa kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Secara implisitnya seperti itu ya, secara lebih jelasnya. Nah, segala akal budimu, meot dalam terjemahannya, dalam kata yang disampaikan dalam Ulangan 6 ayat yang kelima sehubungan dengan isi Shema itu, kata yang diterjemahkan mungkin berasal dari kata kerja yang berarti meningkatkan. Nah, ketika Musa mengajarkan dengarlah, nah ini harus ada respon dari umatnya atau pengikut Musa pada waktu itu, atau Musa itu sendiri merespon daripada cintanya Tuhan. Berasal dari kata meningkatkan, artinya kata ini dipakai untuk memberikan sebuah respon kelimpahan, meningkatkan iman mereka kepada Tuhan, dan menunjukkan, merujuk pada hal-hal yang telah diperoleh seseorang dalam kehidupannya yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, ini isi daripada Shema itu sendiri. Dengan sebuah konsep disimpulkan bahwa konsep Tuhan dan ketuhanan Israel mau disampaikan ketika kata Shema itu dikumandangkan, atau dikatakan dengarlah, artinya perlu mendapat perhatian, mendapat respon, mendapat respon untuk melakukan di sana. Yang kedua, mengasihi Tuhan secara totalitas yang tadi telah saya sampaikan di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima itu sendiri, ketika kata Shema itu dikumandangkan. Nah, ada fungsi daripada Shema ini sendiri. Kita tahu bahwa akhirnya disimpulkan bahwa Shema itu adalah doa yang dilakukan oleh orang Yahudi sebanyak 2 kali. Yang kedua, Shema adalah tanda pengenal orang Yahudi selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang. Yang ketiga, Shema itu menjadi bagian doa dan juga menjadi bagian liturgi bagi orang-orang yang ada sampai sekarang ini, bagi orang Yahudi, seperti doa Bapa kami dalam buku Perjanjian Baru dan seperti hari Sabat di zamannya Advent. Itu menjadi salah satu yang perlu wajib mereka juga lakukan. Nah, Shema bukanlah doa dalam arti kata biasa, tetapi selama ribuan tahun telah menjadi bagian integral dalam layanan doa. Yang tadi boleh disampaikan, itu tidak lepas dari liturginya orang Yahudi sampai sekarang. Shema itu ditekankan karena bangsa Kanaan itu penuh dengan penyembahan berhala, sebagai perlu memastikan Israel tidak terlibat kepada penyembahan banyak Allah. Ini mirip materai keyakinan Israel. Sekarang Sabat menjadi materai keimamatan umat yang sisa. Jadi Shema diulangi di Ulangan 6 ayat 4 ini menjadi dasar doktrin ketuhanan dan dasar keimanan Israel kepada Tuhan. Nah, jadi kemunculan daripada doktrin ketuhanan ya melalui Shema ini, yang memperkenalkan, memberikan eksistensi bahwa Tuhan itu satu. Jadi dasar ketuhanan ya datangnya juga dari sini. Nah, Shema adalah pernyataan iman. Dalam bukunya Adventist Education yang saya ambil dalam Deuteronomy pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, Shema adalah pernyataan iman, janji setia kepada Tuhan yang Maha Esa dengan segenap hati, artinya penegasan kembali kepada bangsanya. Ini adalah doa yang pertama yang diajarkan kepada anak-anak untuk diucapkan. Makanya nanti kalau saudara baca secara keseluruhan di dalam buku Ulangan pasal yang ke-6, maka saudara akan mendapati di sana, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, inilah konsepnya. Kenapa itu perlu turun-temurun diajarkan? Karena supaya anak-anak kita tahu, keturunan kita tahu bahwa Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu satu. Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu kita sembah di sana. Dikatakan saat bangun pagi, hari, dan saat tidur di malam hari. Dikatakan ketika seorang memuji Tuhan dan ketika seorang memohon kepadanya. Orang Yahudi yang setia mengatakan bahkan ketika ia menanyai dia dengan doa. Nah, itu perlu dilakukan Shema di sana yang mereka boleh lakukan. Nah,
Apa makna ketika Shema diucapkan? Ketika kata Shema muncul di kitab dan dituliskan, maka ada tindakan atau respon yang perlu dilakukan. Nah, jadi Shema itu tidak hanya sekedar Musa bilang dengarkanlah, maka kita hanya cuma mendengar. Tidak. Tetapi Shema itu mengacu kepada poinnya bahwa itu perlu dilakukan. Dan ketika tindakan itu dilakukan, tindakannya apa? Menyembah kepada Tuhan yang benar. Dan kita akan mengabdi kepada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Contohnya, ketika kita boleh memahami kata Shema ini muncul, maka kita perlu ada respon. Melakukan apa yang menjadi isi Shema itu, yang tadi kita sudah jelas. Di situ dikatakan, maka respon itu baik dari pihak Tuhan, baik dari pihak manusia, itu perlu ada koneksi di sana. Nah, kemunculan ayat yang lain, sehubungan dengan kata tersebut, maka di Keluaran 23-21, syamau, atau lebih menekankan kepada obey atau penurutan, menekankan sebuah perubahan juga yang perlu dituntut ketika Shema itu diucapkan. Keluaran 23-22 dilanjutkan, manusia bukan hanya mendengar tapi juga melakukan. Sebagai contoh kata lebih dalam, Shema ini diterjemahkan dalam Keluaran 15 ayat 26, to give ear, ya. Jadi mungkin bahasa contohnya tuh begini ya, to give ear artinya lebih merespon dengan baik, ya begitu ya. Jadi kalau misalkan sesuatu belum jelas, kadang-kadang kita begini ya, apa, itu artinya mau memberikan sebuah penekanan supaya itu disampaikan dengan baik, penekanannya supaya ada sebuah perubahan ketika kata itu diucapkan. Nah, Markus 12 ayat 29 sampai 30 ini dikutip oleh Yesus pun mengatakan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan ini dasar dari doktrin iman. Artinya penekanannya ketika Shema itu muncul dalam buku Ulangan, bangsa Israel itu mau disampaikan kepada Tuhan bahwa mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada manusia. Maka artinya ketika kita boleh sampaikan di sana, kesimpulan daripada Shema itu adalah mendengar, melakukan, merespon, dan itu yang menjadi dasar doktrin kepercayaan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Nah, ini menjadi salah satu penekanan yang penting ketika Shema itu disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Kembali kepada Allah, mengasihi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, apa pekabaran mengenai Shema ini? Setelah diikuti apa yang didapatkan sebagai kredonya atau liturginya orang Yahudi dalam penyebutan Shema ini, atau mendengar dengan itu, muncul beberapa pandangan dari penulis. Ini dalam bukunya Life and Times Jesus Messias. Ya, bukunya disampaikan bahwa menyembah mengambil penyerahan ke dalam kerajaan sorga. Jadi perlu kembali kepada perintah yang ada untuk kita lakukan. Menegaskan bahwa Shema menegaskan kesatuan Tuhan adalah yang paling penting. Penekanan khusus harus meletakkan kata-kata tertentu di dalamnya. Pelafalan Shema diikuti dengan doa pertama diucapkan dengan tubuh membungkuk. Artinya bertemu menyembah kepada Allah, bertemu dengan YHWH itu bahwa kita perlu dengan sebuah kekusyukan, rasa hormat yang begitu tinggi di saat penyebutan itu muncul. Nah, yang pertama, A-nya menyembah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini di dalam buku yang sama dikatakan bahwa di saat kita mempraktekkan hal ini, inilah makna yang pekabarannya yang terkandung di dalamnya. Terpujilah Tuhan Allah kita dan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Tuhan yang agung, yang perkasa, yang memberikan, Tuhan yang maha tinggi, yang menunjukkan belas kasihan dan kebaikan, yang menciptakan segala sesuatu, yang menginginkan janji-janjinya. Ini lebih mengagungkan kepada penyembahan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, mengingatkan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Karena Musa ini menyampaikan ketika mereka itu mungkin boleh jadi sedang krisis kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga Musa memberikan katakan, dengarkanlah. Shema, YHWH Elohu, YHWH Ehad. Menyembah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah satu. Engkau ya Tuhan, agung untuk selama-lamanya, Engkau menyelamatkan dalam kasih-Mu, Engkau memelihara yang hidup, Engkau mempercepat yang mati, dalam belas kasihan-Mu melimpah, Engkau menanggung mereka yang jatuh,
dan menyembuhkan mereka yang sakit dan melepaskan mereka yang terikat. Ini memunculkan suatu eksistensi Tuhan kita adalah Tuhan yang agung. Nah, menyatakan keesaan Tuhan yang terakhir. Aku, engkau adalah kudus dan namamu adalah kudus. Selah, terpujilah engkau Allah Yehuwa yang kudus, yang menciptakan. Nah, apa aplikasi daripada Shema ini dalam kekristenan? Yang pertama, konsep ketuhanan yang benar menurut Alkitab. Jadi kalau saudara boleh melihat konsep daripada Shema ini mengajarkan kepada kita bahwa konsep ketuhanan yang benar, Tuhan kita adalah satu, berdasarkan Alkitab, maka saudara akan temukan di dalam Ulangan 6 ayat yang 4. Yang kedua, konsep bagaimana mengasihi Tuhan menurut Alkitab yang tadi disampaikan, bagaimana setelah Shema itu perlu dilakukan, perlu direspon, maka isinya di sana kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menanamkan ide kebenaran dalam Alkitab kepada generasi selanjutnya, diulang-ulang makanya tadi di sana. Yang keempat, mengajak untuk kembali mengingat bangsa Israel akan Tuhan sebagai pencipta. Selanjutnya, mengajak kembali bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Yang selanjutnya menyatakan otoritas Tuhan sebagai pemegang kendali atas hidup manusia. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman bahwa Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu satu. Kesimpulan dari materi yang saya bisa bawakan. Shema adalah doa yang mengajak setiap umat Israel menyembah kepada Tuhan yang benar. Shema mengajarkan bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai mereka sepanjang masa selama mereka berada di tanah asing. Yang ketiga, Shema memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu maha segalanya. Yang keempat, Shema adalah budaya yang masih tetap dilakukan oleh Yahudi dan itu perlu diteladani oleh kekristenan saat ini supaya kita menyembah kepada Tuhan yang benar, menyembah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah satu. Aplikasi daripada pelajaran kita malam hari ini adalah bagaimana saudara boleh memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, memahami, dan mau memperdulikan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander Hetarihon yang sudah memaparkan materi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat konsep dan juga yang ada di Zoom ini maupun yang ada di Facebook dan ada di media YouTube. Dan bagi saudara dan saudari, apabila ada pertanyaan, jika Anda berada di Facebook, boleh langsung komen di Facebook dengan kalimat yang singkat, 1 atau 2 kalimat saja sudah cukup dengan kalimat tanya. Demikian juga apabila ada saudara dan saudari yang ada di Zoom ini, boleh juga menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun melalui kolom chat. Demikian juga yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, boleh juga langsung komen. Baik, oke. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah begini. Tadi kan sudah disinggung mengenai tentang Shema, bagaimana kita sebagai umat Tuhan perlu untuk menyembah Tuhan, mengakui akan Tuhan. Dan di pembahasan tadi disinggung juga bahwa orang-orang Israel itu kan mereka ada lakukannya seperti bentuk liturgi dan sebagainya sehingga mereka menyembah. Pertanyaan saya adalah apakah kita menyembah Tuhan di zaman sekarang ini perlu diatur-atur atau pakai program-program berapa hari berdoa dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk bagian seperti Shema atau bukan? Terima kasih. Baik, oke, mungkin bisa langsung ditanggapi, ya, Pak Pendeta Alex. Jadi kalau zaman sekarang ini kita banyak program-program untuk acara ibadah dan sebagainya. Apakah bagian daripada Shema? Silakan, Pendeta. Ya, mungkin begini, Pendeta Adrian, kita harus sepakati dulu di sini bahwa Shema ini adalah satu kata yang diterjemahkan dengan kata dengarkan. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah Shema ini bisa menjadi salah satu
yang kita buat sekarang dengan event-event yang ada, apakah harus ada dengan event-event? Saya pikir nggak jadi masalah nggak ada eventnya di sana ya. Nah, untuk diatur sedemikian rupa dengan liturgi, apakah ini perlu juga di sana? Saya pikir enggak. Karena makna daripada Shema ini adalah mengindikasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Tuhan kita Tuhan yang satu adanya. Nah, jadi kata merujuk kepada mendengarkan itu artinya lebih memaknai kepada responnya, bukan kepada liturginya, begitu ya. Bukan kepada liturgi tendensi kita untuk menyampaikan kata Shema ini, tetapi lebih ke arah maknanya. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat itu, saya pikir sedang terjadi krisis. Kenapa krisisnya? Krisis mereka itu adalah boleh jadi tidak mengasihi Tuhan. Makanya Musa mengatakan perlu ada Shema. Shemanya mengasihi Tuhan, karena kan dibilangnya tadi adalah ada Tuhannya ada banyak di sana ya, di zamannya Israel pada waktu itu ya. Mereka sedang krisis bagaimana mau menyembah Tuhan yang benar, kepada siapa Tuhan yang saya harus sembah sekarang. Nah, muncullah Musa seperti itu. Nah, jadi untuk masuk kepada program, saya pikir ini tidak jadi tidak jadi sebuah keharusan harus seperti itu dimasukkan program dan lain sebagainya, tidak. Karena ini sebenarnya sederhananya ini hampir sama kayak doa Bapa kami, saudara ya. Doa Bapa kami kan kita sering ulang-ulangan ya. Artinya di saat saudara mengucapkan doa Bapa kami itu ya serius lah. Jangan main-main, kan begitu. Dan itu sampai sekarang masih dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dunia Kristen yang sekarang masih melakukan? Ya boleh jadi, terserah saudara. Saudara mau melakukan hal itu, yang penting saudara memahami ketika saudara menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, saudara komitmenlah berdoa di sana. Dengan suatu respon tentunya ya. Cuma saudara berdoa tapi tidak merespon dan tidak melakukan untuk sebuah perubahan. Ya begitu mungkin penekanan yang mau disampaikan di sana. Oke, baik pendeta. Tadi pendeta katakan bahwa konsep Shema itu adalah bagaimana respon ya. Respon khususnya dalam kita menyampaikan doa, apa yang harus kita perbuat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai umat Tuhan tahu apa yang Tuhan mau. Jadi kan pasti kita waktu menyembah Tuhan, bertanya sama Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya kita ini sebagai umat Tuhan ini tahu, oh Tuhan tuh maunya A, B, C. Sedangkan saya ini kan bingung. Saya tanya sama Tuhan, tapi bagaimana supaya saya bisa mengerti sehingga saya akan tahu bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Berarti pertanyaannya adalah respon dari Tuhan ya. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Iya, bagaimana kita bisa tahu apa mau Tuhan? Ya, penekanannya bagaimana Tuhan merespon apa yang bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tahu kalau kita sedang menyembah Dia, begitu ya poinnya ya. Nah, kalau sampai ke situ dalam pemahamannya respon yang kita boleh berikan kepada Tuhan, hasil daripada jawaban daripada apa yang kita doakan itu ya mungkin kita bisa pahami di dalam apa yang sedang kita perbuat dan kita lakukan di sana ya. Artinya saya tidak mengindikasikan, menjelaskan mengenai jawaban daripada ketika kita melakukan Shema itu sendiri. Yang saya lebih menekankan bahwa ketika saya menyampaikan doa itu, saya telah tahu pasti sedang menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang benar. Nah, begitu dari konteks ini. Tapi kalau dari hasil ya mohon maaf itu saya belum bisa jawab di sana. Ya mungkin nanti teman-teman yang lain boleh bisa jawab. Terima kasih. Baik, oke. Sebelum ke Saudara Pardosi, sebenarnya ini ada pertanyaan juga yang hampir mirip ya. Di sini, ini intinya adalah berkaitan dengan Shema pada zaman sekarang ini. Ini ada dari Bapak Uta Huruf. Apakah ada hubungan Shema buat orang Advent zaman now? Seperti renungan pagi dan malam. Kemudian ada Pendeta Sitorus di sini. Bagaimanakah Shema itu dapat dipahami dalam kehidupan orang Kristen sekarang, sebagaimana yang dipahami oleh orang Israel? Jadi sepertinya ini berkaitan dengan Shema pada zaman sekarang ini, dan juga tadi ada tambahan pertanyaan dari Pendeta Adrian Donesi, itu bagaimana mengetahui kehendak Tuhan pada saat ini. Terima kasih. Silakan Serba. Baik, terima kasih. Selamat
Berjumpa kembali kepada sahabat konsep, baik yang melihat melalui YouTube maupun Facebook dan juga di Zoom ini ya. Jadi saya perlu luruskan dulu ya, bahwa Shema itu kan sebuah panggilan ya. Dengar. Tapi didengar menggunakan ini, saudara. Karena banyak orang dengar hanya pakai ini nggak dengar gitu. Jadi, karena setelah kita mendengar diharapkan ada actionnya. Actionnya itu adalah sebuah keyakinan, keimanan kepada apa yang didengar itu. Ya makanya Shema itu begitu penting. Jadi ketika Tuhan berkata dengarkanlah, maka ada respon yang diharapkan. Nah respon itu kan dari sini ya, nggak bisa dari telinga. Nggak ada orang merespon pakai telinga, nggak ada. Ngerespon itu pakai ini, hati, pikiran ya. Jadi setelah itu didengar, maka ada responnya. Responnya apa? Ya, mengimani apa yang didengar. Menghidupkan apa yang didengar. Nah, salah satu Shema itu adalah di buku Ulangan 6 ayat 4. Apa bunyinya? Yahweh atau YHWH, Allah kita itu, Yahweh itu Esa. Ini adalah doktrin dasar dari keimanan orang Israel. Mengapa? Oleh karena bangsa di sekitar Israel itu nanti, ini kan buku Ulangan itu kan belum tiba di negeri Kanaan ya. Bangsa Kanaan itu nanti yang akan dimasuki Israel itu memang menyembah banyak berhala atau banyak dewa. Sehingga ini harus ditegaskan setandas-tandasnya. Makanya ini menjadi doktrin dasar. Nah, setelah Israel tahu persis bahwa YHWH itu adalah Allah mereka, YHWH itu tidak ada tandingannya, satu-satunya, ya, karena kata ehad itu bisa diterjemahkan satu-satunya, tidak ada tandingannya, tidak sebanding dengan dewa-dewa orang Mesir itu atau orang Kanaan, maka ada yang keduanya. Kalau begitu, kalau saya mau artikan dalam bahasa kita ya, kalau begitu, kasihilah YHWH itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Ini doktrin yang kedua. Nanti Yesus mengutipnya ketika ditanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat itu? Maka Yesus menjawabnya kan dua. Tetapi dalam Shema Ulangan 6 ayat 4 itu hanya satu yang Yesus ucapkan. Kasihilah Tuhan apa? Allahmu, karena inilah dasarnya itu. Ya. Nah Yesus menambahkan kasihlah sesama manusia. Karena Allah itu kan tidak kelihatan. Jadi bagaimana saya bisa membuktikan kasih saya kepada Allah? Ya dengan saya mengasihi apa? Sesama manusia. Nah kalau tadi ada pertanyaan apakah Shema itu identik dengan kebiasaan orang Advent penunggu pagi, penunggu malam? Enggak. Karena penunggu pagi, penunggu malam itu identik dengan korban pagi, korban petang dalam bait suci. Kalau saudara mau bicara tentang waktu ya. Jadi korban pagi dan petang di bait suci itu ditiru oleh gereja Advent sebagai kebaktian pagi dan kebaktian apa? Petang. Walaupun jamnya nggak sama. Ya. Kalau kebaktian petang di bait suci Israel itu kan jam 3 sore. Kan nggak mungkin kita kebaktian sore jam 3 sore. Orang pada nggak di rumah semua kan gitu ya. Ya kan masih ada yang kerja, belum pulang, masih sekolah kan. Jadi tidak mungkin akhirnya kebaktian petang itu ya sudah malam jam 6 atau jam 7 atau jam 8. Tapi kalau Alkitab aja kan jam 3 petang ya. Tapi itulah polanya. Tetapi kebiasaan kebaktian pagi dan petang itu tidak ada identik dengan Shema. Karena Shema itu doktrin saudara-saudara. Keimanan. Ya keimanan ya. Dan itu masih diterima sampai sekarang oleh gereja Advent. Karena gereja Advent ini kan keimanannya juga berdasarkan perjanjian lama. Bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Tidak ada yang sama dengan dia. Itu adalah kata ehad itu. Kasihilah Tuhan Allahmu itu juga adalah apa? Doktrin yang diterima oleh gereja Masehi ke-7. Ya, jadi tidak ada kaitannya antara Shema dengan penunggu pagi, penunggu malam. Ya. Tuhan meminta dua dasar doktrin ini diulang-ulangi. Kenapa? Ya karena bisa lupa. Makanya proses pengulangannya itu kan alamiah. Tidak harus diulangi di sinagog. Tidak harus diulangi di bait suci.
Saudara perhatikan itu. Di mana diulanginya? Di mana? Dalam aktivitas di rumah, saudara. Bukan di gereja itu diulanginya. Kalau di gereja itu menjadi sebuah formalitas, betul? Jadi formalitas dia. Ada lembaga yang mengulangi-ulanginya. Tetapi yang diminta oleh Tuhan justru informal dia. Karena pendidikan keimanan itu justru lebih masuk ke dalam diri anak-anak secara informal daripada secara apa? Secara formal. Terima kasih. Pak Pendeta, berarti Shema ini berbicara tentang doktrin, hanya doktrin perihal tentang kealahan, tentang Tuhan, ya Yahweh, ataukah semua doktrin yang ada di Alkitab termasuk hari Sabat, makanan, dan sebagainya? Ini dasarnya. Kalau dasarnya berarti semua yang di atas itu berdasar di dasar kan gitu. Ya, contohnya bicara hari Sabat. Ya siapa Tuhanmu? Kalau Tuhanmu itu YHWH, ya kau pasti berhari Sabat. Karena ini kan dasarnya. Doktrin itu kan dibangun di atas sebuah dasar. Saya tanya sama saudara sekarang, gereja Advent itu doktrinnya dasarnya mana? Cuman 3. Iya tahu saya Alkitab, semua Alkitab. Cuman 3. 1, tentang apa itu? Tentang apa? 2300 petang dan pagi. Adanya hari penghakiman. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kan itu dasarnya itu. Ya. Setelah itu masuk kepada apa? Hari Sabat. Baik, sepertinya ada gangguan ya. Ya, oke. Ya. Jadi ada hari grafiratnya, hari Sabatnya. Setelah itu naiklah dok. Ya. Oke, terima kasih. Maaf Pak Pendeta Pardosi, boleh diulangi tadi yang 3 hal itu, karena tadi sempat terputus, jadi kami tidak mendengar. 3 doktrin dasar gereja Advent ini, pertama itu kan tentang 2300 petang dan pagi. Adanya hari penghakiman. Yesus sebagai imam besar, ya, hari pendamaian di bait suci di sorga. Nah setelah itu selesai, ya akan datang ke dunia ini kan. Berarti kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu yang ketiga apa? Ya hari Sabat. Itulah pilar gereja Advent ini. Kalau pilar itu satu roboh, maka semua doktrin yang di atas itu akan ikut roboh. Ya. Nah itulah dasarnya. Nah, ketika kita bicara tentang Israel dengan Shema Ulangan 6 ayat 4 itu dasarnya. Kalau sudah tidak Yahweh lagi Tuhannya, ya kacau lah semua. Berbaktinya ya bukan Sabat, tidak ada lagi yang namanya menurut 10 hukum, gak ada lagi orang Tuhannya bukan Yahweh. Ya. Nah, kalau Tuhan saya Yahweh, apa yang saya buat? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana mengasihinya? Ya ikuti petunjuknya, ibadah, betul? Beribadah itu jangan ikut cara kita sendiri. Oh kayaknya Tuhan itu kalau kita ibadah model gini Tuhan itu senang. Lah emang yang disembah siapa? Saudara atau Tuhan? Sehingga saudara katakan kalau model begini Tuhan itu senang. Enggak, ikuti model yang ada di Alkitab. Makanya kan Tuhan pernah katakan, aku sudah muak dengan segala korbanmu, betul? Ya. Kenapa? Dia ikuti liturginya, bawa korbannya, ya, bawa ininya, tapi hatinya enggak di situ. Ya. Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Hati atau kambing yang dibawa? Hati. Tapi jangan juga bilang, kan Tuhan lebih penting hati saya. Jadi kambingnya nggak dibawa, nggak boleh juga. Karena pengampunan dosa itu terjadi kalau bawa kambing, betul. Bawa hati, nggak bawa kambing, nggak cocok. Bawa kambing, nggak bawa hati, nggak ketemu. Jadi ikuti cara Tuhan, nggak bisa ikutin cara kita, saudara. Kambing itu perlu, tetapi kambing harus disertai dengan hati yang bertobat. Ya, karena bisa orang bawa 1000 kambing kepada Tuhan, tapi hati tidak bertobat, betul? Tapi bagi Tuhan lebih penting hati daripada kambing. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Sir untuk tambahan yang banyak. Oke, sebelum teman-teman mungkin dari Zoom ini akan menyampaikan pertanyaan, saya akan menyapa dulu ada beberapa sahabat-sahabat konsep yang menyapa kita pada malam hari ini. Ada Bapak Daniel Uju,
Ya, selamat malam Bapak Daniel, kemudian ada Ibu Christine Malau, Resti Malau. Ya, selamat malam. Oke, kemudian ini ada yang masih menonton, ada Saudari Ayu Simbolon. Baik, terima kasih untuk partisipasinya dan juga perhatiannya yang sudah tergabung bersama dengan sahabat-sahabat konsep di sini. Baik, ada satu pertanyaan lagi di sini. Oke. Apakah ada hubungannya antara kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia dengan 10 hukum Taurat? Jadi mungkin maksudnya apakah ada hubungannya? Kalau ada, kira-kira hubungannya seperti apa? Ya, boleh. Mungkin ada di sini Pendeta Alex dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan juga ada pendeta-pendeta yang ada di Zoom ini. Boleh menanggapi, silakan. Mungkin dari Pendeta Alex dulu, nanti ke teman-teman yang lain. Oke, baik. Pertanyaan ini jawabannya pasti ada, pasti berkorelasi ya. Kalau saya tidak salah ini selalu menjadi ayat-ayat dasar, ayat-ayat runtutan daripada mengajar Alkitab, KPA saya biasanya buat ini. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, saya memahaminya konsepnya sederhana saja supaya lebih dipahami dengan baik. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15, di sini dengan kemunculan kalimat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan tadi saya juga dengar Pendeta Pardosi sebenarnya sudah jawab di sana ya. Maka poinnya pasti ada begitu ya. Bagi teman-teman yang bertanya apakah ada hubungan antara kasih Tuhan Allahmu dan manusia dengan 10 hukum, pasti ada. Contohnya yang tadi disampaikan hari Sabat yang tadi Pendeta Pardosi sampaikan ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ya udah ikut perintahnya. Perintahnya apa ya? Hari Sabat itu menjadi salah satu yang perlu kita tinggikan, bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Nah, itu salah satu contohnya saja, dan ada banyak hal yang lain yang perlu kita lakukan sehubungan dengan mengasihi Tuhan, ya mungkin dengan tubuh, dengan bagaimana kita bisa menuruti hal-hal yang lain daripada perintah-perintah yang Tuhan berikan. Ya, sudah barang tentu jawabannya pasti ada. Begitu, Pendeta Di. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pendeta Alex. Oke, mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di grup ini mau menanggapi. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin langsung ke Sir. Hukum Tuhan itu sebenarnya awalnya cuma satu. Kasih gitu ya. Hukum Tuhan itu awalnya positif, nggak ada negatif. Di sorga itu nggak ada kata jangan. Kasih. Nah kalau di sorga ya kasih kepada Allah. Kalau sesama ciptaan ya kasihi sesama ciptaan. Ya level malaikat ya kasih sesama malaikat. Ya kalau malaikat pukul-pukulan kan susah juga kita saudara. Makanya di sorga itu kasihi sesama malaikat, sesama ciptaan. Nah di bumi ya kasihilah sesama apa? Manusia kan. Karena kasih kepada Allah itu wujudnya itu kasih kepada sesama manusia. Itulah dua. Kasih yang cuma satu itu terpecah dua dia. Kasih kepada sang pencipta dan kasih kepada sesama ciptaan. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka hukum yang positif itu menjadi negatif. Untuk menemui manusia yang negatif. Makanya ada kata jangan, 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 jangan. Karena manusia itu sekarang sudah negatif. Makanya ada larangan. Tapi ketika kepada orang tua dan kepada hari Sabat, dia tidak pakai negatif. Karena tidak bisa dinegatifkan. Karena itu adalah positif. Sebenarnya 10 hukum Tuhan itu kalau kita mau ganti ya, gampang. Kasihilah Tuhan Allahmu. Pertama ya kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan menyebut namanya dengan rasa hormat. Boleh gitu? Kasihilah sesama manusia dengan menyayangkan nyawanya.
Kasihlah sama manusia dengan menyebutkan benar itu benar. Bisa kan positif semua itu? Manusia itu bisa menurut hukum. Tanpa salah, bisa. Jangan membunuh. Ya udah, nggak membunuh. Itu yang dipahami orang Yahudi yang diajarkan ahli Taurat. Jangan berzina. Yang penting aku nggak tidur sama perempuan yang bukan istriku. Betul. Tapi sebenarnya ada yang positif yang harus saudara buat. Dengan kita membiarkan orang mati, padahal kita bisa bantu, itu saudara membunuh nggak? Membunuh. Nah inilah hukum positif itu yang harus dibalik sebenarnya. Jangan mencuri. Tapi kita tahu ada orang mau mencuri barang orang lain di depan mata kita, tapi kita diam saja. Itu sama dengan kita membiarkan kita mencuri atau enggak? Mencuri. Nah itulah hukum positif itu. Kita menjaga barang orang lain supaya tidak dicuri orang. Itulah hukum positif. Kalau jangan mencuri, yang penting bukan aku yang mencuri barangmu. Barangmu hilang, biarin aja. Yang penting bukan aku. Itulah hukum negatif. Ya. Jadi apakah ada kaitannya ini? Ada kaitannya 10 hukum itu. Karena awalnya dia positif, tidak negatif. Tapi untuk menemui manusia yang sudah negatif, maka Tuhan merubah hukum positif itu menjadi negatif. Makanya banyak kata jangannya daripada kata positifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir untuk penjelasannya yang sangat indah. Baik, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Oke, tadi waktu saya tanya mengenai 2 pagi dan 2 malam, tadi jawab oleh Sir Perdosi itu adalah mungkin karena sebagai korban pagi dan petang. Tapi kalau saya lihat dari Wikipedia, dikatakan begini, mengenai Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, ada 2 kata pertama dari sebuah doa dari Taurat yang digunakan sebagai bagian utama dari doa Yahudi malam dan pagi. Shema Israel dipandang sebagai doa yang paling penting di dalam agama Yahudi dan menyebutnya 2 kali dalam sehari adalah sebuah miswa atau perintah rohani. Makanya tadi saya tanya apakah itu memang ada pagi dan petang bukan karena korban pagi dan petang, karena Wikipedia mengatakan itu disebutkan oleh orang Israel adalah sebagai pagi dan malam. Bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Itu yang dibiasakan buatan manusia Pak. Tuhan tidak suruh itu untuk dijadikan sebuah liturgi tetap pagi sore Pak. Enggak. Orang Yahudi selanjutnya yang membuat itu sebagai liturginya. Ya sama seperti begini sekarang Pak. Gereja Advent sebagian besar nanti habis doa pokoknya harus doa Bapa kami. Padahal Yesus nggak suruh itu. Adakah Bapak Utauru pernah baca di Alkitab Yesus katakan tolong nanti kalau berdoa kapan saja tolong diikutkan sekalian doa Bapa kaminya ya. Nggak ada. Ya. Gereja Advent yang sebagian menjadikan itu sebagai bagian apa? Liturgi, betul? Akhirnya karena sebagian jadi sudah liturgi, keterusan, keseringan, nggak ada lagi maknanya. Selain sebuah hafalan. Ya kan? Nah, jadi Shema ini kan tidak ada perintah untuk dibuat dalam sebuah bahagian liturgi ibadah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Para ahli-ahli pemimpin agama Yahudi yang pada akhirnya memasukkan ini dalam sebuah liturgi ibadah mereka. Ya, makanya saya tidak mau katakan bahwa itu adalah ditiru oleh gereja Advent sebagai ibadah pagi dan petang. Karena kalau Bapak meniru proses Shema itu, kenapa di ibadah pagi dan petang kita nggak ada Shemanya? Ya kan? Nggak ada Shemanya kan? Ya berarti kita nggak meniru pola Shema itu, kita meniru polanya itu korban pagi dan apa? Petang. Apa sih korban pagi dan petang dalam Alkitab itu? Disitulah imam itu mewakili bangsa Israel untuk mengadakan penyembahan kepada Tuhan, pengucapan syukur kepada Tuhan, dan meminta doa untuk semua aktivitas umat itu sampai nanti sore hari. Kan itu tujuan korban pagi dan petang itu. Ya makanya 2 kali sehari. Di hari Sabatnya malah double. Ya karena ada korban Sabatnya juga yang dipadukan dengan korban pagi dan petang. Jadi walaupun Wikipedia katakan begitu, tapi di Alkitab tidak ada perintah seperti itu. Jadi boleh saja
para pemimpin agama Yahudi modern atau setelah pembuangan menggunakan itu sebagai bagian liturgi, ya boleh saja, kan itu hak mereka sebagai pemimpin agama. Tapi gereja Advent tidak meniru pola itu, karena dalam kebaktian pagi dan petang kita tidak mengucapkan Shema. Kecuali Pak Tauruk sudah mengucapkan Shema selama ini, ya saya kurang tahu. Tapi kayaknya kan enggak juga ya Pak ya. Jadi artinya kita tidak meniru pola itu. Terima kasih banyak. Ya, baik, Sir. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Ya, kalau kita lihat berarti di sini kan orang Israel itu mengambil Shema ini kemudian menciptakan menjadi sebuah liturgi, kayak gitu. Dan ada gereja yang sudah menerapkan itu di dalam liturgi ibadahnya juga, begitu. Saya ada dua pertanyaan ini, Pendeta Alex dan juga Sir, dan juga teman-teman yang lain di sini. Yang pertama adalah kenapa kita tidak mengambil Shema itu untuk liturgi kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengambil Shema yang ada di dalam Ulangan 6 ini menjadikan sebuah liturgi itu, apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, atau mungkin menurut hamba Tuhan ini penilaiannya bagaimana? Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain untuk diskusi kita, atau dari Pendeta Alex dulu kali ya. Oke, dari pemateri kita. Tadi sih saya pikir sudah jelas. Liturgi ini bukan menjadi salah satu poin penting dalam materi ini maksudnya. Dan bukan berarti kalau misalkan nggak dimasukkan ke liturgi, kita tidak memakai Shema itu sendiri. Nah, yang mau disampaikan ini kan dari tadi adalah konsep daripada Shema itu adalah menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, Tuhan kita adalah satu, dan itu perlu diulangi. Bukan secara liturgi setiap harinya perlu diulangi di sana. Tetapi makna daripada penyebutan mengakui Shema kita itu artinya kita sudah paham di sana untuk bagaimana kita menyembah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan cara seperti apa, dengan meresponnya. Ya mungkin hal ini yang saya bisa sampaikan di sana. Dan buktinya Advent ini walaupun tidak masukin liturgi, tapi doktrinnya ya di sana diambilnya begitu. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain atau sebelum keser. Kenapa kita tidak sekarang ini tidak mengambil itu? Alasannya apa? Kemudian apakah mengambil itu menjadikan sebuah liturgi adalah sesuatu yang buruk? Mungkin gitu. Ya, langsung ke Sir, boleh di-unmute, Sir. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya sudah katakan bahwa Shema ini nggak dilakukan di sinagog, nggak dilakukan di bait suci, saudara. Kalau saudara baca dari ayat 7 sampai ayat 9, itu dilakukan di rumah. Bahkan pada waktu baru bangun tidur, orang tua itu mungkin akan berkata begini, "Nak, ada Tuhan ya nak yang ciptakan dunia ini, Tuhan yang kita sembah." Mungkin begitu cara mengucapkannya di zaman sekarang ini. Lagi jalan-jalan, baca di Alkitab. Lagi jalan-jalan, lalu melihat ciptaan Tuhan, orang tua akan berkata, "Nak, ada Tuhan yang ciptakan dunia ini. Kita harus mengasihi Tuhan kita itu, nak, karena Dia sudah menciptakan kita." Bagaimana Bapak Dwi, Pendeta Dwi? Lebih menarik kan kalau begitu kan daripada saudara masukkan ke sebuah liturgi. Liturgi itu kalau keseringan akhirnya menjadi formalitas. Itu sebabnya Tuhan tidak suruh ini dilakukan di dalam bait suci, betul? Enggak. Tuhan suruh di rumah, karena ini sedang proses internalisasi sebuah keimanan. Bukan indoktrinasi. Indoktrinasi itu formal, saudara. Internalisasi itu dari dalam dia. Makanya diulang-ulang gitu. Tapi di rumah, dalam aktivitas intern keluarga itu. Tidak melibatkan seorang imam. Tidak melibatkan seorang pemimpin agama. Enggak. Melibatkan orang tuanya. Gitu. Ya. Nah, tadi saya sudah kasih contoh. Gereja-gereja yang setiap hari Sabat harus memasukkan doa Bapa Kami dalam doa syafaatnya atau doa berkatnya. Kira-kira rasanya jadi gimana sekarang doa Bapa Kami itu?
Bahkan ada yang agak jago bahasa Inggrisnya, bayanginlah bersebelahan mereka satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Ketemu lagi sama orang yang satu suku sama saya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak. Kan kacau lagi tuh Pak Utaruk ya. Jadi akhirnya sorga pun bingung, kok 3 bahasa ini gereja ini ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasa Bataknya kan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah sekedar hafalan aja gitu. Maknanya ya tergantung yang menyebut lah ya, kita tidak mau menghakimi orang ya. Tapi sesuatu yang terlalu sering diulang-ulangi secara formal, maknanya tidak terlalu apa? Dalam lagi. Saya kasih contoh lah. Dulu gereja Advent ya, pulang langsung we have this hope that, nyanyi kencang-kencang amat kan, baru berdoa tenang tiba-tiba kalau bahasa Bataknya itu tarsonggot gitu ya. Tarsonggotnya. Ya dulu anggota saya pernah komplain sama saya. Kebetulan dia waktu kecilnya atau remajanya bukan anggota gereja Advent. Kami Pak Pendeta kalau habis berdoa tutup, doa berkat, menerima berkat dari Tuhan melalui Pak Pendeta yang berdoa itu, kami tenang Pendeta. Tapi kita sekarang di gereja habis doa tenang, terimalah berkat dari Tuhan bagi engkau masing-masing. Kan enak itu yang mendengarnya ya. Pas meresep tiba-tiba, wih, jadi begini kan. Berkatnya jadi nggak nyampe gitu, jadi terkejut gitu ya. Saya bilang udahlah Pak, nyanyi aja Pak, berkat itu nyampe walaupun Bapak terkejut. Ya. Akhirnya apa? Ya nyanyi-nyanyi aja gitu, nggak meresep Yesus mau datang apa gitu, nggak meresep. Karena apa? Makanya perjamuan suci itu kan sebenarnya bisa tiap hari gak? Betul? Betul kan? Bisa nggak tiap hari perjamuan suci? Bisa, nggak ada yang larang. Tapi kalau tiap hari lihat maknanya, gimana nanti? Gimana? Ya udah, sekedar aja yang penting makan roti, minum anggur, cuci kaki, selesai persoalan. Maknanya enggak. Tapi sesuatu yang penting, tetapi tidak dilakukan sesering mungkin, maka itu akan ada sebuah kerinduan. Betul? Ada kerinduan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Sir, Pendeta Alex dan juga teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ambil closing statement nanti dari Pendeta Alex dan juga Sir Pardosi. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Mungkin saya mau menambahkan, jadi kadangkala seringkali kita temukan di gereja, orang tua itu kadang melihat anaknya ya dalam pertumbuhan rohaninya, anak ini lalu dia katakan, dia minta, Pak Pendeta tolong ajar dulu anak saya ini untuk Alkitab atau firman Tuhan ya, selalu begitu ya. Bahkan kadangkala anak ini mungkin nakal atau apa, seringkali yang disalahkan gereja ataupun bahkan pendeta. Pendeta ataupun gereja ini tidak perhatikan anak-anak kami. Padahal sebenarnya sudah diperhatikan ya. Nah, saudaraku sekalian, yang saya mau sampaikan adalah khususnya kepada orang tua ataupun calon orang tua, perlu setiap saat kita itu ajarkan ke anak-anak kita ya. Jadi jangan sampai kadangkala kita membebankan tugas khususnya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak, mengingatkan akan anak-anak khususnya tentang akan Tuhan, doktrin. Seringkali kita jadi kayak orang tua itu lepas tangan. Biarkan itu biarlah nanti di sekolah guru agama yang ngajar seperti itu. Padahal itu adalah tugas siapa? Orang tua. Karena orang tua yang setiap saat di rumah. Jadi sebagai tambahan adalah marilah kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua, ketika kita memiliki anak-anak, kita ingatkan selalu bahwa ada Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya, ada hal-hal yang harus mereka lakukan, khususnya di dalam hal menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Pendeta Adrian. Sebelum closing statement, ada teman yang menyapa kita melalui Facebook. Ada Florencia Ning, selamat malam. Terima kasih Ibu sudah memperhatikan. Eriko Sitorus, selamat malam juga. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Langsung kita closing statement, Pendeta Alex, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono dan teman-teman sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Closing statement yang saya mau sampaikan di tempat ini, bahwa pada waktu Shema dikumandangkan, pada waktu kita menghadap kepada Tuhan kita, sebagaimana bangsa Yahudi itu menganggap bahwa penyebutan Shema itu dan dilanjutkan kepada penyebutan nama daripada pencipta kita, maka di sana ada sebuah
rasa khusyuk, hormat yang mau disampaikan kepada bangsa Yahudi. Dan saya pikir hal yang sama pun yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sampai detik ini pun mereka masih lakukan. Bagaimana dengan kita di dunia Kristenan? Ya, secara khusus saya tidak mau skema ini ataupun penyebutan nama Tuhan kita dengar untuk merespon ini menjadi sesuatu hal yang biasa yang tadi disampaikan. Saya sangat tertegur oleh Pendeta Pardosi menyampaikan bahwa jangan sampai menjadi yang biasa, saudara. Kalau ini sudah menjadi biasa, maka kita tidak lagi memaknai sebuah hal rohani di sana. Nah, mari kita boleh mengangkat sesuatu yang benar-benar perlu kita khusyukkan ketika kita berdoa memanggil Tuhan, pencipta kita. Kita perlu menghadap dengan rasa hormat. Jangan hanya sekedar bibir yang mengucap, tetapi hati kita tidak menyatakan makna yang lebih dalam untuk memanggil Tuhan kita yang adalah pencipta kita. Pelajaran rohaninya saat saudara berdoa, menyebut nama Tuhan, percayalah, saudara sedang memberikan rasa hormat yang paling tinggi dari apa yang saudara hormati di dunia ini. Maka rohani saudara akan dipulihkan. Dan saudara ketika itu diulangi, maka saudara akan diingatkan bahwa saudara sedang menyebut Allah pencipta, Allah kita satu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Alek. Sir, boleh closing statement? Baik, saya sebelum closing statement, saya jawab dulu pertanyaan Bapak Utaruk ya, karena sudah ditanya, kalau nggak dijawab nanti kan Bapak ini sedih ya. Apakah skema ini ada hubungannya agar selalu membentengi keluarga dalam iman seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7 untuk mengajar berulang-ulang, lalu dikaitkan dengan istilah psikologi 70-80% hal yang negatif itu di lingkungan sekitar. Iya Pak, makanya kan anak-anak itu diajarkannya dalam semua aktivitas mereka, bahkan sampai mau bangun saja itu dulu yang dimasukkan dalam pikiran. Dan kalau saudara baca Ulangan pasal 6 itu, perhatikan baik-baik. Satu pasal itu urusannya hanya dengan Tuhan. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau nanti kau sudah diberkati di tanah yang akan kuberikan itu, berhati-hati supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Karena bangsa ini akan menemui satu bangsa yang luar biasa banyaknya Allahnya itu. Dan boleh saja mereka tergoda. Jangan kamu ikuti Allah lain. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Anda boleh bayangkan, satu pasal setelah skema ini dimunculkan, itu urusannya hanya dengan Tuhan. Berarti Pak Utauruk, tujuannya apa ini? Bangsa ini akan masuk ke dalam satu kelompok bangsa besar penyembah berhala, sehingga bentengnya harus dipasang duluan. Nah, saya membawa ilustrasi cerita Musa. Musa itu mana yang lebih lama? Tinggal sama orang tuanya atau tinggal di dalam lingkungan kafir, Pak Utauruk? Kafir. Berapa lama di lingkungan kafir dia tinggal? 32 tahun. Kebanyakan Pak, 28. Saya korting 28 tahun di rumahnya. Nah, harusnya Pak menurut psikologi, mana pengaruh yang lebih besar? Yang 12 atau 28? 28. Tapi apakah Musa goyang dengan 28 tahun tinggal di kekafiran itu? Tidak. Kenapa? Karena 12 tahun itu bentengnya dipasang, Pak. Jadi ini pelajaran bagi saudara-saudara pendeta muda yang masih tunggu-tunggu kelahiran anak ya. Kalau nanti sudah lahir, pastikan 12 tahun itu Anda bangun benteng yang benar. Tirulah pola Musa. 12 tahun dia tinggal dengan orang tuanya. Bentengnya tidak pernah goyah. Selama 28 tahun tinggal di Mesir. Apa buktinya? Dia mengingat bangsanya menderita. Itu buktinya. Kalau enggak dia akan bilang, peduli amat, mati-matilah kalian. Yang penting aku sebentar lagi jadi apa? Firaun. Kan betul? Tapi dia ingat. Kenapa? Ya karena itu ditanamkan dalam dirinya. Tuhan kita YHWH, harus ke situ kita menyembah. Tuhan kita menjanjikan kita pulang ke negeri Kanaan. Harus itu tujuan kita. Ya kan? Jadi itu yang ditanamkan oleh orang tuanya. Nah sebagai penutup, bacalah Ulangan 30 ayat 16. Ada yang bisa bantu-bantu? Kalau enggak ada, saya baca sendiri ya. Karena saya
Ada pegang Alkitab. Ada mau bantu baca Ulangan 30 ayat 16. Apa sih mengasihi Allah itu? Ya, Musa jelaskan di 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan-peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi apa itu Shema, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Pendeta Muda Matias? Apa yang saudara sudah baca ini? Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi apa itu mengasihi Tuhan itu? Inilah definisinya ditambahkan oleh Musa. Menuruti jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan. Nah, dalam perjanjian lama itu kan ada hukum, ada perintah, ada ketetapan. Ya. Hukum itu ya 10 hukum itu. Ketetapan itu ya itulah aturan-aturan korban-korban, ya itulah sebagainya. Itu harus diikuti semua. Nah kalau diikuti semua, itu di situ ada kasih kepada sesama manusia, ada di situ saudara, ada. Ya makanya Shema itu saya katakan, yang Ulangan 6 ayat 4 itu, itulah dasar keimanan orang Yahudi, orang Israel, dan itu harus menjadi dasar keimanan kita. Ya, jadi kiranya Tuhan memberkati kita, hai para orang tua, ulangilah Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-5 ini secara informal, ya. Jangan formal-formalan, ya. Kalau formal-formalan nanti ujungnya anak itu seperti apa? Seperti dipaksa, enggak, informal, ya. Ketika kita berjalan, kita lihat alam, kita ingatkan bahwa ada pencipta yang harus kita sembah, yang harus kita dengarkan suaranya, karena dari situlah sumber kehidupan ini. Coba kalau itu kita ulang-ulangi, maka pengalaman Shema yang disampaikan Tuhan kepada Musa, Musa kepada Israel itu akan nyata secara langsung dalam hidup. Ketimbang mengikuti sebuah liturgi pagi dan petang, atau setiap hari Sabat harus diucapkan, mungkin sebelum sekolah Sabat ditutup gitu ya. Mari saudara-saudara kita ucapkan Shema dengan tangan di atas dada. Contohnya ya, tangan di atas dada itu ya seperti sumpah-sumpah yang janji-janji yang sering diucapkan sahabat-sahabat sore itu, saya nggak mau sebut apa itu ya. Tangan di atas dada. Ya diucap-ucapkan gitu aja. Jangan berlari di depan gereja. Habis tangan turun lari dia kan. Ya. Ya kan? Kan begitu faktanya kan? Ya. Jadi menurut, jadi manis budi. Habis turun tangannya ditonjok temannya kan nggak jadi lagi manis budi. Ya kenapa? Ya karena sekedar formalitas-formalitas. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati ya. Jangan jadi susah kita ya gara-gara ini ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Hetarihon. Kemudian terima kasih Sir Pardosi. Terima kasih sahabat-sahabat konsep, para hamba Tuhan yang ada di Zoom, dan juga para sahabat konsep yang sudah memperhatikan diskusi ini yang ada di media Facebook dan juga YouTube. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Inilah diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kita sampai di doa tutup. Oke. Saya minta Pendeta Jeremy Hutaju untuk menyampaikan doa tutup. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas pelajaran yang kami boleh sama-sama dengarkan, kami boleh sama-sama diskusikan. Bantu kami ya Tuhan, biarlah nilai-nilai kebenaran yang begitu dalam ini mengingatkan kami dan membuat kami semakin mengenal Tuhan kami, Allah kami, Tuhan yang besar, yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, dengan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami ya Tuhan. Bila mana ada kekurangan-kekurangan kami, biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni kami, dan Tuhan memperlengkapi kami ya Tuhan. Memberkati secara khusus sahabat-sahabat konsep yang telah
berpartisipasi. Biarlah mereka boleh terberkati. Demikian juga Pendeta Muda Alexander dan juga Pendeta Pardosi, supaya Tuhan boleh senantiasa bersama dengan mereka ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, pertemukan kami kembali di pekan berikutnya, supaya kami boleh sama-sama menggali kebenaran Tuhan lagi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Amin. semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan pada jam yang sama. Kiranya Tuhan berkati kita semua.